Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milinda Gustiana, NIM 33 dari kelas C. Di sini saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Estimation of Farm Level Technical Inefficiency in Small Scale Swam Rice Production in Cross River State of Nigeria, a Stochastic Frontier Approach, atau estimasi efisiensi teknis tingkat petani di rawa skala kecil produksi beras di negara bagian Cross River Nigeria melalui pendekatan stochastic frontier. Nah, pada review jurnal kali ini, di sini saya mengangkat atau menjelaskan terkait tema atau pokok bahasan yaitu efisiensi dan sumber-sumber inefisiensi. Informasi atau detail dari review jurnal internasional yang saya review kali ini yaitu jurnal World Journal of Agriculture Sciences atau Jurnal Dunia Ilmu Pertanian dengan volume 3 nomor 5 halaman 653 sampai 658 pada tahun 2007 dan penulis yaitu I.C. Idiong. Tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti untuk memberikan informasi empiris tentang efisiensi teknis tingkat petani dan faktor-faktor penentunya dalam produksi padi di rawa dengan skala kecil pada bagian sungai atau Nigeria melalui pendekatan stochastic frontier. Sementara metode data yang diperoleh di sini menggunakan data cross section dengan jumlah responden sebanyak 112 responden dan di situ dilakukan melalui penyebaran kuesioner ke masing-masing petani di daerah tersebut. Kemudian dianalisis menggunakan secara deskriptif menggunakan stochastic frontier. Sekarang yaitu hasil dan pembahasan. Di sini kita bisa lihat sendiri dalam hasil dan pembahasan ada X1, X2, X3, X4, dan X5 sebagai variabel independen, dan pada jurnal yang saya review di sini menggunakan taraf alfa yaitu 1% dan 5%. Dan di situ diketahui T-tabel 1% yaitu sebesar 2,62 dan taraf alfa 5% yaitu 1,98. Nah, cara mengetahuinya T-tabel tersebut yaitu kita bisa menggunakan di Excel yaitu dengan rumus sama dengan tin V jika alfa 1% 0,01, jika 5% 0,05, kemudian koma 107. Mengapa 107? Di situ jumlah respondennya yaitu sebanyak 112 sehingga dikurangi 5 responden yaitu menjadi 107 seperti itu. Dan di situ diketahui yang signifikan yaitu pada X1, X3 dan X4 di mana pada X1 di situ yaitu tenaga kerja signifikan pada taraf alfa 1% yaitu dibuktikan dengan T rasio 3,04 lebih besar dari T tabel 2,62. Sementara X3 ukuran peternakan di situ juga signifikan pada taraf alfa sebesar 1% yaitu T hitung atau T rasionya 2,96 lebih besar dari T tabel 2,62. Sementara X4 benih di situ juga signifikan namun pada taraf alfa 5% dibuktikan dengan T hitung sebesar 2,54 lebih besar dari T tabel 1,98. Pada nilai gamma di situ ditemukan sebesar 0,77 yang artinya bahwa terindikasi 77% hasil variasi beras itu dikaitkan dengan inefisiensi secara teknis dan di sisanya yaitu 33% itu menegaskan bahwa keberadaan komponen atau kesalahan atau bisa dikatakan di luar model. Dan di situ juga ditemukan nilai LR test atau LRT yaitu 21,66 yang artinya bahwa para petani di rawa itu tidak sepenuhnya bisa efisien meskipun kita lihat secara teknis di situ nilai LRT 21 lebih besar dari 11,91 yang bisa kita katakan efisiensi secara teknis, namun hal ini perlu dianalisis lagi dengan menggunakan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi efisiensi tersebut atau analisis sumber-sumber inefisiensi.
Nah, di sini saya akan fokus menjelaskan terkait analisis TE efek model atau sumber-sumber inefisiensi. Nah, di situ sudah ada dua tabel. Di sini saya buat dua tabel. Yang pertama dalam bentuk bahasa Inggris, yang kedua dalam bentuk terjemahan atau bahasa Indonesia. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa terjadi ada dua berpengaruh positif dan berpengaruh secara negatif. Yang berpengaruh secara positif yaitu pendidikan, pengalaman bertani, keanggotaan asosiasi, ukuran pertanian, kontak ekstensi, dan akses kredit. Sementara yang berpengaruh negatif yaitu usia, ukuran rumah tangga, dan jenis kelamin. Dan ini merupakan bentuk model yang ada pada jurnal, dan di situ sudah dijelaskan secara detail untuk model TI-nya seperti yang sudah ditampilkan di slide ini. Dan dapat kita ketahui modelnya yaitu TE sama dengan min 0,26 min 0,14 Z1, di mana Z1 itu tahun sekolah ditambah 0,66 Z2, Z2 itu umur petani, min 0,11 Z3 luas lahan, lalu plus 0,07 plus Z4 plus 0,58 Z5 plus 0,33 Z6 min 0,11 Z7 plus 0,12 Z8 plus 2,03 Z9. Di sini masih seputar terkait yang tadi, di mana pendidikan itu memiliki hubungan positif dengan efisiensi, yang artinya bahwa petani di sini harus didorong dalam meningkatkan tingkat pendidikan dalam bisa dengan mendaftar di pusat pendidikan dewasa atau berkelanjutan di daerah tersebut. Intinya di sini pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari produktivitas beras. Kemudian di situ juga keanggotaan asosiasi petani juga memiliki hubungan positif terhadap efisiensi, yang artinya di situ dengan membuat dan melaksanakan kebijakan yang mampu mendorong petani untuk membentuk koperasi, kemudian atau organisasi petani atau bergabung dengan yang sudah ada. Intinya di situ ada sebuah koperasi yang bisa mewadahi petani. Dan selanjutnya yaitu akses kredit yang juga memiliki hubungan positif dengan efisiensi, yang artinya petani harus menyiapkan kebijakan yang akan menghasilkan kredit mikro. Artinya di dalam suatu desa tersebut harus adanya kredit mikro sebagai sumber dana dalam produksi beras. Nah, untuk ini merupakan penjelasan dari hasil uji stochastic frontier, yaitu kita bisa lihat bahwa dengan signifikan 1% dan 5%, di sini pendidikan atau tahun sekolah dengan rasio 2,67 lebih besar dari T-tabel 2,62, yang artinya berpengaruh positif serta signifikan di taraf 1%. Kemudian keanggotaan asosiasi di sini juga dijelaskan bahwa T hitungnya 2,33 lebih besar dari T tabel 1,98, yang artinya berpengaruh positif atau signifikan di taraf alfa 5%. Dan akses ke kredit di sini T hitungnya 2,97 lebih besar dari T tabel 2,62, yang artinya berpengaruh positif atau signifikan pada taraf alfa 1%. Berdasarkan dari review jurnal yang sudah tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa petani padi rawa itu efisien atau akan meningkat dengan peningkatan pada tahun-tahun mereka saat sekolah atau keanggotaan asosiasi dan akses ke kredit. Nah, ketiga itu bisa mendukung atau menunjang dari efisiensi. Sementara pada koefisien pada usia, ukuran rumah tangga, dan jenis kelamin di situ menyatakan bahwa atau memiliki tanda negatif serta tidak adanya atau tidak berpengaruh secara signifikan. Dan di jurnal juga dijelaskan dengan adanya lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang ikut andil atau dapat diakses kepada para petani di sana akan sangat membantu mereka dalam masalah inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, di sini pada jurnal yang sudah saya review, di situ perlu kita jelaskan apa sih kelebihan ataupun kekurangan yang berada pada jurnal yang saya review. Pertama yaitu dari segi kelebihannya terlebih dahulu. Di situ materinya itu rinci atau dijelaskan dengan model TE. Kemudian
Sumber-sumber inefisiensi dapat dijelaskan secara detail, lalu jumlah respondennya juga dijelaskan sebanyak 112, dan taraf alfa yang digunakan sebesar 1% dan 5%. Dan di situ kekurangannya terdapat interpretasi yang tipu, kemudian input tidak dilampirkan, lalu kesimpulan tidak diuraikan secara rinci, dan perolehan kode PAM juga tidak dijelaskan secara detail. Sekian presentasi atau hasil review dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan. Saya Melinda Gustiana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.